Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan pada hari ini. Anak-anakku sekalian, hari ini kita memasuki materi tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami pola hubungan internasional yang dibangun oleh Indonesia. Yang kedua, memahami perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia. Yang ketiga, memahami perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia. Karakter yang dikembangkan yaitu demokratis, toleransi, tanggung jawab, dan cinta damai. Ini peta konsepnya yaitu peran Indonesia dalam hubungan internasional. Yang pertama adalah pola hubungan internasional yang dibangun Indonesia, perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia, kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia. Kata kunci adalah hubungan internasional itu adalah perjanjian internasional, pola hubungan itu adalah perwakilan diplomatik internasional, negosiasi, sarana hubungan diplomasi dan internasional. Pola hubungan internasional yang dibangun Indonesia adalah satu, pengertian hubungan internasional, yaitu suatu studi mengenai interaktif atau interaksi aktif antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional. Yang kedua, pentingnya hubungan internasional bagi suatu negara. Pentingnya hubungan internasional itu adalah yang pertama, kepentingan ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kedaulatan wilayah. Yang kedua adalah usaha pemeliharaan perdamaian dunia. Itu pentingnya hubungan internasional di dalam suatu negara. Yang ketiga adalah pola hubungan internasional. Yang A, kerjasama bilateral, yaitu bilateral itu antara dua negara. Kerjasama, contohnya kerjasama dengan Republik Indonesia dengan Kanada, kerjasama dengan RI dan Tiongkok dalam bidang pertanian, itu contohnya ya bilateral. Terus yang B itu kerjasama Republik Indonesia dengan ASEAN, yaitu kerjasama regional. Yang C, kerjasama Konferensi Asia Afrika, yaitu multilateral yang di beberapa negara. Yang keempat adalah sarana hubungan internasional. Menurut J. Frankel, ada berbagai sarana dalam menjalin hubungan internasional, yaitu diplomasi, negosiasi, lobby, propaganda, dan bidang-bidang aktivitas ekonomi dan kekuatan militer. Perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia yaitu, tapi definisinya dulu menurut Dr. Mokhtar Kusumaatmadja, yaitu perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar negara yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. Istilah-istilah dalam perjanjian internasional ada yang namanya traktat atau treaty, terus konvensi, protokol, persetujuan, dan perikatan. Proses verbal, piagam, deklarasi, modus vivendi, pertukaran nota, ketentuan penutup, dan ketentuan umum. Tahapan perjanjian internasional menurut pendapat para ahli, yaitu menurut Mokhtar Kusumaatmadja ada 3 tahapan. Yang pertama adalah perundingan atau negotiation, penandatanganan, signatur, pengesahan, ratification. Yang kedua adalah menurut Vire Praimon ada 2 tahapan, yaitu prosedur normal, prosedur yang disederhanakan. Menurut hukum positif Indonesia, terdapat pasal 11 ayat 1 di Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Manfaat perjanjian internasional. Nah, ini manfaatnya.
bagi Indonesia manfaatnya adalah dengan menjabarkan usaha Indonesia memperjuangkan wawasan Nusantara yang dilandasi konsep negara kepulauan. Kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia. Nah, ini perwakilan diplomatik terdapat 4 unsur hubungan diplomatik, yaitu A. Hubungan antar bangsa, B. Pertukaran misi diplomatik, C. Status pejabat diplomatik, D. Kekebalan hukum. Fungsi perwakilan diplomatik. Yang pertama, mewakili negara atau mewakili negara pengirim di dalam negara penerima, melindungi kepentingan negara dan warga negaranya. Yang C, mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima. Yang D, memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara. Bapak rasa cukup. Nanti kita lanjutkan minggu depan tentang presiden lembaga negara, yaitu presiden. Bapak rasa cukup untuk hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.